Jakarta merupakan sebuah kota megapolitan yang tumbuh sangat cepat. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, maka Jakarta menjadi tujuan utama kaum urban di wilayah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kawasan permukiman banyak dibangun di wilayah pinggiran Jakarta. Hal tersebut menimbulkan masalah transportasi. Data menunjukkan pergerakan kendaraan setiap harinya adalah 1,4 juta pergerakan menuju Jakarta di saat yang bersamaan. Salah satu jalur terpadat menuju Jakarta adalah Tol Jakarta Cikampek. Setiap hari pergerakan kendaraan yang melewati Tol Jakarta Cikampek adalah 609.000 per hari. Pergerakan ribuan kendaraan di saat yang bersamaan tersebut menimbulkan kemacetan yang merugikan para pengguna jalan. PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol di Indonesia merencanakan pembangunan jalur tol layang Jakarta Cikampek 2 sebagai solusi tingkat kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi. Pembangunan jalur layang tol Jakarta Cikampek 2 akan dilakukan oleh KSO Waskita Akset yang sudah berpengalaman melakukan pembangunan jalan layang di berbagai kota di Indonesia. Jalur tol layang Jakarta Cikampek 2 sepanjang 36,84 km ini akan dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek yang sudah ada, dimulai dari Simpang Susun Cikunir sampai dengan Simpang Susun Karawang Barat. Pembangunan jalan tol layang di atas jalan tol yang sudah ada tentu akan mengalami banyak kendala yang akan dihadapi oleh KSO Waskita Aset, diantaranya pembuatan pondasi dan pier sepanjang 36,84 km di tengah jalan tol aktif. Sinkronasi dengan proyek lainnya yang sedang berjalan, seperti pembangunan Light Rail Transit atau LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ketersediaan lahan di Gerbang Cikarang Utama, Cable State Grand Wisata, dan 34 overpass existing, serta relokasi beberapa utilitas seperti saluran listrik tegangan tinggi, penerangan jalan umum, rambu-rambu, kabel serat optik, pipa gas, dan lain-lain. Dengan beberapa kendala tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari masyarakat supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik. KSO Waskita Akset pun dalam melaksanakan pekerjaannya selalu mengacu pada standar pelayanan minimum atau SPM, seperti pembuatan lajur tambahan atau widening sebelum pekerjaan dimulai, sehingga jalur jalan tetap seperti kondisi awal. Konstruksi tiang dibangun menggunakan teknologi sosro bahu, yaitu pekerjaan tiang dan pierhead sejajar dengan jalan di bawahnya. Lalu setelah konstruksi selesai, pierhead diputar 90 derajat, sehingga arus lalu lintas di bawahnya tidak terganggu. Pekerjaan erection menggunakan teknologi double truss launcher yang pertama dibangun untuk mobilisasi steel box girder dari bahu jalan ke median jalan. Launcher ini berbentuk portal yang melintasi arus di bawahnya, sehingga selama proses erection arus lalu lintas tetap bisa digunakan. Launcher yang kedua dibangun sejajar dengan jalan untuk mengangkat steel box girder pada pierhead. Efek yang ditimbulkan selama proses pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 ini akan semakin menambah kemacetan di beberapa titik, sehingga dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif atau non-tol seperti Jalan Raya Kalimalang, Jalan Raya Narogong, dan Jalan Insinyur Juanda Sudirman, Pulau Gadung. Menggunakan aplikasi peta online untuk mengetahui trafik lalu lintas sebelum melakukan perjalanan. Menghindari jam sibuk antara pukul 6 sampai 10 pagi, serta pukul 4 sampai 9 malam. Dan dengan menggunakan transportasi umum. Dengan pembangunan jalur tol layang Jakarta Cikampek 2 ini, diharapkan ke depannya dapat mengurai kemacetan di sepanjang jalur tol Jakarta Cikampek, sehingga pengguna jalan nantinya akan lebih merasa nyaman dan lebih cepat mencapai tujuan ketika pembangunan jalur tol layang Jakarta Cikampek 2 ini selesai dilaksanakan. Jalan tol Jakarta Cikampek, yang menjadi salah satu infrastruktur penting nasional, saat ini menjadi ruas yang terpadat dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Guna mengurai kemacetan yang terjadi pada jalan tol Jakarta Cikampek tersebut, maka PT Jasa Marga Persero Tbk dan PT Ranggi Sugiron Perkasa mengajukan inisiasi pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated pada tanggal 23 November 2015.
Investasi untuk pembangunan jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Kerawang Barat ini dengan panjang 36,84 km tersebut senilai 16,23 triliun rupiah dengan masa konstruksi 24 bulan sehingga ditargetkan akan beroperasi pada bulan April 2019. Teknologi yang digunakan dalam proyek ini salah satunya adalah metode susur bahu. Metode milik anak negeri ini, yaitu Cokorda Raka Sukawati, dirasa mampu mengatasi masalah kemacetan yang terjadi ketika proses konstruksi berlangsung. Konsep dari metode ini adalah dengan melaksanakan konstruksi pierhead sejajar dengan jalan di bawahnya dan kemudian memutarnya 90 derajat, sehingga pembangunannya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan bawahnya. Teknologi lainnya yang akan digunakan dalam proyek ini adalah penggunaan double truss launcher untuk erection steel box girder. Launcher yang pertama digunakan untuk mobilisasi steel box girder dari bahu jalan ke median jalan. Launcher ini berbentuk portal yang mengangkangi badan jalan sehingga aktivitas di bawah jalan masih tetap dapat berlangsung. Upaya Jasa Marga untuk meminimalisir kemacetan saat pembangunan elevated adalah dengan melakukan pelebaran jalan atau widening. Sebelum pelaksanaan elevated dilaksanakan, proses widening jalan dilakukan untuk menambah lajur jalan tetap pada kondisi semula atau 4 lajur dan 1 bahu jalan. Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ini akan saling bersinggungan dengan proyek Light Rail Transit (LRT) dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan adanya Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated ini, diharapkan akan mengurangi beban kemacetan yang terjadi pada Jalan Tol Jakarta Cikampek.